Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur KPU Banyumas, hari ini kita berjumpa lagi dalam acara KPU Menyapa. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Bersama saya, Imam Arif Sidaji. Kita kedatangan pimpinan DKPP dari Jakarta. Beliau Bapak Didik Supriyanto. Assalamualaikum Pak Didik. Salam Pak Imam. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol, kami persilakan Pak Didik untuk memperkenalkan diri. Ya, saya Didik Supriyanto, anggota DKPP, datang ke KPU, kantor KPU Banyumas ini dalam rangka melakukan sidang pemeriksaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh salah satu penyelenggara di wilayah sekitar sini, dan pengadunya juga ada. Alhamdulillah sidangnya sudah berjalan lancar dan selesai. Ya, gini Bang Didik. Karena tadi kan habis sidang kode etik ya. Mungkin Bang Didik bisa menyampaikan ini kode etik ini mengikat siapa saja. Penyelenggara apakah hanya komisioner ataukah termasuk kesekretariatan? Mungkin. Jadi kode etik penyelenggara pemilu ini disusun oleh penyelenggara pemilu. Siapa penyelenggara pemilu? Penyelenggara pemilu adalah KPU, Bawaslu, dan DKPP. KPU meliputi KPU nasional, RI, provinsi, kabupaten, kota, beserta jajaran ad hoc. Sampai PPS? Iya, sampai PPS. Sampai PPL kalau Bawaslu. PPK, PPS, KPPS sampai. Oh, KPPS. Demikian juga di Bawaslu RI, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten kota, Panwasjam, Panwas lapangan, dan pengawas TPS. Hanya saja untuk menyelesaikan kasus-kasus dugaan pelanggaran kode etik di tingkat ad hoc, dalam hal ini PPK, PPS, KPPS, dan Panwasjam, pengawas desa atau kelurahan, dan pengawas TPS itu dilakukan oleh induk masing-masing. Jadi kalau ada pelanggaran bukan pelanggaran kode etik dilakukan oleh PPK, PPS atau KPPS, maka KPU Kabupaten Kota berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan menindak bila memang pelanggaran itu terbukti. Demikian juga kalau ada pelanggaran yang dilakukan oleh Panwasjam, Panwas desa kelurahan atau Panwas TPS, Panwas atau Bawas kabupaten kota berhak punya otoritas untuk melakukan pemeriksaan dan menindak. Oke. Itu beserta kesekretariatnya Bang? Beserta kesekretariatan. Itu terikat di kode etik? Terikat kode etik. Jadi kode etik itu berlaku bagi seluruh penyelenggara pemilu, baik komisioner, panitia-panitia itu beserta seluruh stafnya. Oke, ini Bang Didik. Sebenarnya kode etik penyelenggara itu apa saja Bang? Begini, jadi kode etik itu kan sebetulnya salah satu elemen dari profesi. Apa itu profesi? Profesi adalah pekerjaan, kegiatan yang memerlukan keahlian dan keterampilan khusus. Itu satu. Yang kedua, pekerjaan atau kegiatan atau profesi kita itu memang menjadi sumber penghidupan kita. Dan yang ketiga, harus ada kode etik. Kenapa perlu kode etik? Karena kode etik inilah yang akan menjaga kepercayaan publik. Sebab sebagai pekerja profesional, kita ini kan menguasai pengetahuan dan keterampilan tertentu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Karena berlatih, karena belajar. Nah, karena itu sangat mungkin kita ini menyalahgunakan itu. Nah, dalam rangka menjaga kepercayaan publik agar kita tetap dipercaya, maka adalah kode etik itu. Ya, samalah dokter itu punya kode etik kedokteran. Tapi kan karena kita percaya sama dokter, kita kalau sakit datang ke dokter tanpa ragu-ragu. Karena apa? Karena kita sudah percaya sama dokter, dan bangunan kepercayaan itu salah satunya diambil dari kode etik ini. Nah,
kalau ada dokter yang melanggar kode etik pasti segera disidang. Demikian juga kita. Kalau penyelenggara pemilu kode etiknya apa saja? Poin mungkin. Intinya prinsip kode etik penyelenggara pemilu itu ada 6. Ya. Satu apa yang disebut dengan kemandirian. Kemandirian. Dua imparsialitas. Imparsial. Tidak memihak ya. Yang ketiga integritas. Integritas. Yang keempat profesionalisme. Keurusan-urusan teknis menjalankan pekerjaan. Yang kelima efisiensi. Dan yang terakhir itu soal pelayanan. Selama ini Bang, yang diadukan itu terkait pelanggaran kode etik yang mana Bang? Yang paling banyak yang paling banyak soalnya lebih ke profesionalitas. Jadi misalnya petugas-petugas kita atau penyelenggara pemilu baik terutama di level kabupaten kota ya tidak cermat, lalai, terus kemudian salah mengutip pasal misalnya atau salah merujuk pasal atau ketika melakukan rekrutmen tidak teliti. Nah, itu kan aspek-aspek profesional itu yang paling banyak. Nah, biasanya kan kalau itu terjadi ada dua kemungkinan, itu kesengajaan atau ketidaksengajaan. Nah, dalam proses pemeriksaan akan kita ketahui itu sengaja atau enggak sengaja. Kalau sengaja itu sanksinya bisa berat, tapi kalau tidak sengaja itu ringan karena kan mungkin karena faktor kesibukan, tumpukan pekerjaan yang luar biasa, bisa-bisa kan silap, tidak teliti itu bisa terjadi. Tetapi kalau sengaja melakukan tindakan tertentu sehingga menyebabkan pasangan calon atau caleg yang mestinya bisa ditetapkan menjadi caleg resmi atau calon resmi gara-gara salah coret, ternyata dia gagal, nah itu bisa sanksinya bisa. Sanksi atau putusan DKP apa aja Bang? Sanksinya satu peringatan ringan. Peringatan. Yang kedua peringatan keras. Ketiga pemberhentian sementara. 4 pemberhentian dari jabatan. Jadi misalnya Pak Imam ketua tidak boleh jadi ketua lagi, tapi tetap jadi anggota. Itu pemberhentian dari jabatan. Dan yang kelima pemberhentian tetap. Artinya sudah nggak boleh lagi jadi penyelenggara pemilu. Kalau diadukan, teradu ya berarti ya. Penyelenggara teradu ternyata tidak terbukti, maka direhabilitasi. Jadi putusannya DKPP merehabilitasi, artinya nama baiknya dipulihkan dan karena tidak terbukti. Sebenarnya ketika diadukan ya teradu ya, ini adalah ajang penyelenggara untuk membuktikan kinerja gitu ya Bang. Betul, kan gini. Siapapun yang merasa melihat, menyaksikan anggota-anggota KPU atau anggota-anggota Bawaslu itu melakukan pelanggaran kode etik, maka dia bisa mengajukan pengaduan di DKPP. Nah, dari pengaduan itu nanti akan kita periksa, karena tidak semua pengaduan kan memenuhi syarat, kurang bukti, kurang saksi atau asal mengadu. Nah, kalau yang sudah memenuhi syarat maka dilakukan persidangan. Nah, di persidangan inilah pengadu maupun teradu diberi kesempatan untuk saling membuktikan, saling menunjukkan siapa sebetulnya yang benar, siapa yang salah. Kalaupun ada kesalahannya pada tingkat apa gitu. Oke, berarti pengadu semua orang bisa ya Bang? Semua orang bisa. Dan calon bisa, pemilih bisa, bahkan penyelenggara pemilu juga bisa di antar penyelenggara pemilu. Pak Imam misalnya bisa aja mengadukan ketua atau anggota KPU provinsi karena katakanlah Pak Imam melihat ada pelanggaran kode etik yang terjadi. Oke Bang, terakhir Bang, pesan Bang Didik untuk penyelenggara nih, penyelenggara baik KPU, Bawaslu, apalagi lebih-lebih yang pilkada ini Bang. Kawan-kawan penyelenggara pemilu khususnya KPU dan Bawaslu di Jawa Tengah yang sedang menyelenggarakan pilkada, kalau nggak salah 21 kabupaten. Betul. Ini pilkada yang memang berat dan rumit sekali. Kenapa? Karena pilkada kali ini kita selenggarakan pada masa pandemi. Yang normal saja pekerjaan kita berat, apalagi di masa pandemi. Nah, oleh karena itu yang diperlukan sekarang adalah kesungguhan untuk menjalankan pertama kesadaran bahwa ini pilkada berat dan rumit. Yang kedua, kesungguhan untuk melaksanakan kegiatan pilkada ini
Ya apapun kita laksanakan dengan nothing tulus saja, tulus ikhlas saja, insya Allah nggak akan banyak beban. Dan yang ketiga ini yang penting adalah taati protokol kesehatan. Sebab apalah artinya pemilu demokratis, pilkada demokratis, kita menghasilkan pimpinan yang baik, kalau kemudian ternyata proses penyelenggaraan pilkada ini menimbulkan atau menyebabkan terjadinya penularan COVID-19. Makanya protokol COVID benar-benar ditegakkan. Aturan main kampanye kan sudah muncul, sudah sudah diketuk, dan di situ banyak dilakukan pembatasan-pembatasan demi menjaga protokol COVID. Demikian juga nanti pemungutan dan penghitungan suara. Pengalaman kita pada saat pendaftaran pasangan calon yang menimbulkan kerumunan itu pengalaman berharga, dan jangan sampai itu terjadi lagi. Dan bagi tim kampanye saya kira juga sadar situasi seperti ini, makanya kalau semua pihak sadar, insya Allah lah pilkada di masa sulit ini akan berjalan. Oke, terima kasih Pak Benedict. Sekali lagi dipertegas untuk pilkada di 2020, pilkada sehat, pilkada selamat gitu ya. Ya, betul. Terima kasih Pak Benedict. Sampai jumpa di lain waktu, lain acara. Insya Allah mohon kesediaannya kita undang untuk acara webinar di lain waktu. Terima kasih. Mohon maaf para sedulur, jangan lupa 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih, semoga kita sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.